Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah terkait formulasi strategi. Di dalamnya nanti ada beberapa pedoman atau teknik untuk menganalisis sehingga nanti bisa menentukan strategi seperti apa yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan bisnisnya. Sebelum kita masuk ke materi, kami ingin mereview beberapa hal terkait materi-materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Untuk menyegarkan saja bahwa kegiatan menganalisis lingkungan eksternal pada suatu organisasi bersifat paralel dengan analisis lingkungan internal. Artinya merupakan satu kesatuan sehingga nanti bisa diperoleh gambaran yang utuh bagaimana posisi atau kondisi existing dari sebuah organisasi sebelum nanti merumuskan strategi-strategi tertentu atau bahkan mungkin memperbaiki atau memperbarui visi, misi maupun tujuan atau sasaran yang telah dimiliki selama ini. Pada materi analisis lingkungan eksternal telah kita bahas pedoman PESTEL atau PESLE. Kemudian hasil analisis dari pedoman PESLE itu bisa Anda perkuat deskripsinya dengan menggunakan pedoman dari Porter's Five Forces Analysis. Sudah kita bahas di materi 6 ya untuk penguatannya. Kemudian ada kegiatan pemetaan kondisi organisasi secara internal ya, saat ini menggunakan pedoman MOST atau VMOS. Kemudian resource audit menggunakan pedoman The Boston Box dan McFarland Grid. Perbedaannya juga sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang pada intinya adalah berdasarkan kedua pedoman itu kita bisa memetakan ya apakah visi, misi, objektif, strategi dan taktik yang selama ini digunakan atau dijalankan oleh organisasi itu sudah saling sejajar atau belum. Jadi untuk merecek ulang ya kalau memang sebelumnya sudah memiliki VMOS. Kemungkinan untuk organisasi yang baru ini juga menjadi tahapan awal sebenarnya visi misi yang bagus itu seperti apa, karena visi misi objektif dan seterusnya itu akan lebih baik kalau saling sejajar dan sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal dari suatu organisasi. Jadi apa yang ingin dicapai itu realistis karena sudah memperhitungkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi secara internal maupun kondisi pasar atau mungkin kondisi aspek-aspek lain yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan atau aktivitas dari organisasi. Kemudian untuk The Boston Box dan McFarland Grid untuk memetakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh tiap unit bisnis di dalam sebuah organisasi. Jadi mana sih kalau secara umum melalui Boston Box kita bisa memetakan portofolio produk atau layanan itu masih pantas untuk diberi investasi sebanyak-banyaknya atau divestasi ya atau diberhentikan karena akan menjadi beban organisasi.
Itu produk atau layanan secara umum. Kemudian khusus untuk layanan TI yang dimiliki oleh organisasi bisa kita petakan dengan McFarlane Grid. Jadi di situ nanti kita bisa tahu sistem informasi mana yang memiliki prioritas tinggi dan sifatnya dia adalah strategik ya. Atau hanya sistem informasi atau aplikasi yang hanya berpengaruh pada tataran operasional harian saja dan mudah dicari penggantinya sehingga prioritasnya rendah misalnya. Nah dari situ nanti harapannya Anda sebagai analis bisa memperhitungkan juga mana-mana saja sistem informasi yang perlu dipertahankan melalui investasi tentunya. Investasinya nanti bisa berupa infrastruktur atau mungkin berupa perbaikan data atau peremajaan atau pembaruan proses terkait sistem informasi atau aplikasi tersebut. Tentunya strateginya nanti banyak ya, terkait procurement atau mungkin terkait implementasi dari sistem informasi yang baru misalnya, itu juga ada strateginya. Kemudian dari lingkungan eksternal dan internal kemarin secara umum kalau di simpulkan atau diringkas ya, ini hanya untuk memandu saja ya, bahwa di internal environment atau lingkungan internal itu paling tidak biasanya terkait employee ya, culture atau mungkin manajemen ini sudah terwakili ya kemarin dengan analisis melalui MOST, kemudian resource audit, karena pada dasarnya kedua hal ini intinya adalah selain memeriksa atau mengecek kesejajaran arah atau misi dari organisasi yang selama ini kita jalankan, juga mencari tahu kondisi existing dari resource yang dimiliki. Kemarin ada beberapa key asset ya, aset kunci yang sebaiknya dikelola oleh unit-unit tersendiri. Ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada teknologi informasi, ada hubungan baik dengan atau kerjasama dengan pihak luar, merek dan seterusnya, atau knowledge ya. Itu semua adalah aset kunci atau sumber daya utama yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, keuangan dan lain-lain ya. Kemudian di lingkungan eksternal di sini secara konsep saja ya, ini dibedakan menjadi dua. Ada general environment, lingkungan umum ya. Ada juga task environment. Ya, ini pada dasarnya sama saja ya. Intinya adalah dia berada di luar organisasi. Yang membedakan general dan task itu adalah task environment itu adalah lingkungan eksternal, tetapi masih ada berhubungan secara langsung ya dengan organisasi kita. Hubungannya langsung tanpa perantara. Jadi pihak task environment langsung ke organisasi. Kalau general environment ini masih melalui mediasi yang sifatnya tidak langsung ya hubungannya. Kalau pengaruhnya sama-sama tidak langsung ya, karena organisasi secara internal itu tidak bisa mengontrol ya keadaan task environment maupun general environment. Yang bisa dikontrol hanya internal environment saja. Di task environment mungkin yang lebih dekat itu ada customer, kompetitor, supplier, dan pasar ya, pasar tenaga kerja. Di sini ada pelanggan, kompetitor, pemasok, dan pasar kerja. Ini memang posisinya ada di luar organisasi, artinya organisasi tidak bisa mengontrol secara langsung ya, hanya bisa mempertahankan atau memelihara hubungan dengan pihak-pihak tersebut.
tetapi uh, hubungannya itu bersifat direct ya, tanpa perantara karena langsung bersentuhan dengan organisasi kita. Dan organisasi hanya bisa maintain atau merawat hubungan yang terjadi. Kemudian untuk general environment itu lebih luar lagi, artinya hubungannya itu tidak langsung dengan internal environment, dengan organisasi. Mereka harus melewati yang namanya task environment dulu baru terasa ya hubungannya. Yang perlu digarisbawahi adalah baik general environment maupun task environment ini adalah pembagian dari external environment yang pada prinsipnya organisasi tidak bisa mengontrol kondisi general environment maupun task environment tersebut. Oke, kemudian seperti itu ya review yang beberapa materi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke formulasi strategi bisnis ya. Kita sudah melakukan yang namanya posisinya ya, kita sudah melakukan atau mengetahui kondisi lingkungan atau di sini disebut dengan environmental scanning. Kita tahu kondisi eksternal, kita tahu kondisi internal. Kemudian kita masuk ke tahapan strategi formulation. Di sini kita perlu memetakan misi, objektif, strategi, dan proses atau taktik ya. Yang nanti taktik itu langsung pada implementasi pada tahap strategi implementation. Pada intinya adalah pada tahap strategi formulation ini kita perlu menganalisis hasil dari perumusan atau faktor-faktor yang kita temukan pada lingkungan eksternal maupun untuk lingkungan internal. Dari situ nanti kita bisa mengkalibrasi ulang atau menata ulang mulai dari misi, bahkan visi ya, visi, misi, tujuan maupun sasaran dari organisasi kita. Nah, pada lingkungan eksternal kan sudah dibagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya opportunity, ada yang sifatnya threat. Ya. Ada yang sifatnya opportunity, ada yang sifatnya threat. Kemudian di lingkungan internal ada faktor-faktor yang kita kelompokkan ke dalam faktor atau kondisi ya. Faktor atau kondisi yang kita kelompokkan sebagai strength, ada juga yang sebagai weakness. Nah, langkah selanjutnya adalah dari informasi yang semacam itu, bagaimana sepatutnya sebuah organisasi itu bertindak. Strategi apa yang seharusnya menjadi prioritas utama apabila kondisi lingkungan eksternal dan internalnya sedemikian kondisinya ya. Kemudian SWOT analisis nanti bisa kita gunakan untuk mengolah informasi terkait faktor-faktor tersebut. Ya, SWOT sendiri kan kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Tetapi kan posisinya kan masih mentah ya. Masih hanya dikelompokkan saja, oh ini opportunity, oh ini threat, oh ini strength, oh ini weakness. Lalu apa selanjutnya? Maka kita perlu menganalisisnya. Kita perlu menganalisis strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan threat-nya. Seperti apa caranya? Nah, untuk menganalisis keempat aspek tersebut kita ada pedoman ya. Salah satunya adalah Strategic Factors Analysis Summary atau kita singkat SFAS metric. Dari SFAS metric ini nanti kita bisa, atau SFAS ya, SFAS matrix ini nanti kita bisa tahu saat ini sebaiknya strategi yang ditempuh oleh organisasi adalah demikian. Nah, dari analisis-analisis yang kita lakukan nanti bisa menentukan bahwa organisasi sebaiknya fokus pada strength dan
weakness-nya dulu saja, atau mungkin pada weakness dan threat-nya diutamakan misalnya. Nah itu kita bisa tahu melalui analisis dengan pedoman S-Fast Matrix. Nah, apa saja sih jenis-jenis strategi bisnis yang nanti bisa kita pilih berdasarkan hasil analisis S-Fast Matrix? Nah, di sini ada 4 jenis strategi bisnis. Ini hanya salah satu konsep ya. Mungkin di referensi lain juga bisa saja menyebutkan bahwa strategi bisnis itu ada jenis-jenis yang lain. Tetapi kan pemilihannya kan pasti juga pertimbangannya berbeda. Nah, kalau pertimbangan pemilihannya adalah berdasarkan strength, weakness, opportunity, dan threat, maka biasanya dipakai adalah 4 jenis strategi ini. Nanti organisasi bisa memilih mana dari keempat strategi ini yang cocok atau sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal organisasi. Kalau didiagramkan ya seperti ini ya, untuk mempermudah visualisasinya. Ada kolom weakness dan strength, kemudian ada baris opportunity dan threat. Nah, irisan antara weakness dan opportunity ini disebut dengan WO strategi. WO strategi berasal dari singkatan weakness dan opportunity strategi ya. Atau ada referensi yang menyebutnya sebagai strategi yang bersifat konservatif atau reorientasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah organisasi fokus memanfaatkan opportunity yang ada untuk menutupi atau menguatkan weakness yang dimiliki saat ini. Ya. Jadi WO strategi ini lebih ke memanfaatkan opportunity yang ada. Dengan konsep bahwa opportunity itu adalah hal-hal di luar organisasi yang mendukung atau memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Ya, berarti itu dari pihak luar, entah dari sisi kebijakan atau hubungan kerjasama, atau entah dari jumlah supplier atau mungkin customer atau pasar kerja, yang nantinya dioptimalkan sehingga weakness yang kita miliki, yang organisasi Anda miliki, itu bisa tertutupi. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada SO strategi, sama ya, itu dari singkatan Strength and Opportunity Strategy. Ada yang menyebutnya offensive atau aggressive strategy. Jadi organisasi ini nanti fokus ya untuk memanfaatkan strength dan opportunity yang ada. Jadi tidak perlu melihat weakness dan threat dulu. Ya. Jadi prioritasnya adalah mereka organisasinya fokus di strength dan opportunity yang ada. Bagaimana sih mengkombinasikan strength dan opportunity yang ada sehingga bisa menghasilkan profit atau keuntungan bagi pergerakan atau aktivitas organisasi kita. Makanya strateginya di sini disebut sebagai ofensif ya, atau agresif atau menyerang ya. Kemudian yang ketiga ada WT strategi, WT strategi ya, atau disebut dengan defensive strategi. WT itu singkatan dari weakness dan threat. Artinya di sini organisasi benar-benar ada di dalam keadaan yang krusial ya. Mereka harus fokus untuk memperbaiki weakness dan threat. Pastinya kalau ada di dalam strategi ini strength dan opportunity-nya juga kurang ya. Makanya mereka harus mencari cara fokus dulu di weakness dan threat. Bagaimana cara menghindari threat dan bagaimana caranya sekaligus menambal atau memperkuat weakness yang ada.
Mungkin dari dengan cara menyewa pihak ketiga misalnya, atau ada investasi tambahan. Di sini istilahnya bertahan ya, defensive strategy. Kita tidak berharap lagi pada opportunity dan strength yang mungkin terdeteksi pada saat analisis ya. Mau nggak mau kita harus menambah investasi atau mungkin menambah jalinan kerjasama dengan pihak eksternal, sehingga weakness atau threat itu bisa kita kurangi. Threat-nya bisa kita hindari, weakness-nya bisa kita kurangi ya. Itu untuk WT strategi. Kemudian untuk yang keempat ada ST strategi, strength and threat strategi. Artinya di sini organisasi fokus pada strength yang dimiliki untuk menghindari threat. Jadi strength-nya apa yang dimiliki saat ini, beda dengan yang weakness threat ya. Kalau weakness kan bagaimana cara kita tidak berharap lagi pada strength yang dimiliki karena mungkin kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga dia harus menambah dari pihak luar atau mungkin menambah investasi. Kalau strength ini kondisi as-is-nya adalah, kondisi existing-nya adalah dia sudah punya modal, tinggal mengoptimalkan strength yang dimiliki saat ini, selama ini, sehingga bisa terhindar dari threat ya. Threat itu tidak bisa kita kurangi ya, hanya bisa kita hindari karena dia ada di luar organisasi dan tidak bisa kita kontrol ya. Tentunya nanti mungkin dari bagaimana cara menghindari threat atau mengurangi weakness itu kita perlu inovasi-inovasi tertentu ya. Oke, itu adalah 4 jenis strategi yang menjadi batasan materi ini ya. Jadi nanti as-fast matrix yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk menganalisis itu endingnya adalah menentukan organisasi saat ini sebaiknya fokus pada strategi yang mana. Perlu diingat-ingat bahwa analisis-analisis yang mungkin memiliki ragam yang banyak itu sebenarnya adalah hanya sebagai alat pertimbangan hasil analisisnya ya. Bukan berarti nanti secara real organisasi itu langsung menerima apa yang dihasilkan oleh proses analisis tersebut ya. Keputusan tetap ada di akhir ya, pengambil kebijakan, tetapi kan pengambilan keputusan atau kebijakan kan yang baik itu biasanya didasari oleh kegiatan analisis yang baik. Meskipun nanti tergantung pada pengambil kebijakan, tetapi kebijakan yang diambil seharusnya juga berdasarkan perhitungan-perhitungan, ukuran-ukuran, takaran-takaran atau analisis yang secara realistis telah dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk. Sehingga biasanya itu ada yang namanya kajian dulu ya sebelum merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan strategis. Ada kajian dulu untuk mengulas ya, kondisi existing dari organisasi itu kayak gimana, kondisi saat ini atau as is nanti saat ini seperti apa, kemudian harapannya atau to be-nya ya itu seperti apa ya. Kemudian berdasarkan kondisi existing apa yang perlu ditambah sehingga nanti harapan itu bisa tercapai, atau apa yang perlu dimodifikasi, atau apa yang perlu diinovasi. Nah itu kan ada kaitannya dengan perumusan strategi, dan nanti kalau ada di bidang TI atau SI ya tentunya ada beberapa paket pekerjaan yang harus dieksekusi ya berdasarkan kondisi existing sehingga nanti bisa mencapai kondisi to be ya, atau kondisi-kondisi yang diharapkan. Jadi ada kondisi as is saat ini ya atau existing, kemudian ada kondisi to be atau harapan. Nah biasanya antara as is dan to be ini ada gap. Nah gap ini nanti diisi dengan strategi bisnis
yang nanti diperkuat dengan implementasi SI atau TI. Ini nanti perlu yang namanya master plan ya. Master plan TI. Karena pasti kalau dari sisi SI TI itu ada paket pekerjaan ya. Paket pekerjaan atau pada materi sebelumnya, materi 4 atau 5 ya, itu kita menyebutnya dengan inisiatif. Ada inisiatif apa yang perlu dikerjakan dari sisi SI dan TI-nya? Oh, menambah jumlah pekerja yang memiliki skill pengelolaan data misalnya, atau menambah infrastruktur, dan itu harus dieksekusi selama 2 atau 3 tahun misalnya, sehingga nanti kondisi to be ini bisa tercapai. Ya, tentunya nanti paket pekerjaan ini ya dieksekusinya ya bukan hanya sekali eksekusi ya, pasti ada jenjangnya, ada periodenya, atau ada fiscal year-nya ya, berdasarkan contoh master plan yang sebelumnya. Oke, ini penjelasan secara deskriptif ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Ada 4 strategi ya, kalau didasarkan pada SW atau OT-nya. Ada 4, ada WO strategi, ada SO strategi, ada WT strategi, dan ada ST strategi. Bagaimana cara melakukan penentuan atau formulasi strategi sehingga kita bisa memutuskan, oh ini WT strategi, oh ini WO strategi misalnya. Di sini tadi sudah kita sebutkan juga ya, ada yang namanya SFAS matrix. SFAS matrix ini merupakan analisis lanjutan yang menggabungkan atau memerlukan ya faktor-faktor yang telah kita peroleh dari analisis sebelumnya, yaitu terkait strength, weakness, opportunity, dan threat. SFAS matrix ini ada aturan bahwa mungkin strength, weakness, ya, opportunity, dan threat yang berhasil kita identifikasi itu ada banyak. Ya. Tetapi untuk langkah awal analisis SFAS matrix ini ada aturan bahwa upayakan supaya jumlah faktor atau kondisi yang berhasil kita identifikasi di tiap aspek SWOT itu sekurang-kurangnya 5 faktor dan sebanyak-banyaknya ada 10 faktor, atau 5 kondisi, atau sebanyak-banyaknya 10 kondisi. Kalau misalnya ketika Anda menganalisis ternyata strength-nya itu hanya 3, kalau bisa ya ditambah ya, biar nanti prioritinya biar terlihat gitu ya, bahwa memang ada pembandingnya. Makanya di sini disarankan minimal 5. Dicari lagi apa sih strength-nya sehingga bisa mendapatkan 5 strength ya. 5 weakness, 5 opportunity, atau mungkin 5 threat. Dan sekali lagi maksimal 10 ya, 10 strength, 10 weakness, 10 opportunity, dan 10 threat. Apakah 6 boleh? Boleh ya, dan bisa berbeda-beda ya. Strength-nya misalnya 5, weakness-nya 7, opportunity-nya 8, threat-nya 6 misalnya. Yang penting angkanya antara 5 sampai 10 faktor saja yang paling utama. Nah, tentunya ini kan tidak bisa ya, sekali lagi diputuskan oleh satu orang. Ini perlu yang namanya manajemen review yang dilakukan oleh tim yang bertugas untuk melakukan ini. Jadi betul-betul dikaji, direview atau dikaji mana sih faktor-faktor utama yang bisa kita masukkan ke dalam strength, weakness, atau mungkin opportunity atau threat. Ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan strength-nya
5 misalnya weakness, opportunity, dan threat-nya. Kita masuk ke tahap analisis IFAS dan EFAS. IFAS dan EFAS ini sebetulnya juga bagian dari SFAS ya. Jadi pada dasarnya tahap SFAS itu dibagi jadi dua ya. Untuk tahapan pertama yaitu IFAS dan EFAS. IFAS itu ya internal factor analysis summary. Intinya kita menganalisis yang internal dulu ya. Itu namanya IFAS. Kemudian EFAS itu ya external factor analysis summary. Kita analisis yang eksternal. Jadi terpisah ya antara IFAS dan EFAS. Internal kita sendirikan, eksternal kita sendirikan. Atau gampangnya kita analisis dulu SW-nya, kemudian kita analisis OT-nya. SW untuk menggampangkan istilahnya internal factors analysis summary. Kalau yang OT kan dia kan ada di eksternal ya, istilah opportunity dan threat. Maka namanya external factors analysis summary atau disingkat EFAS. Ya itu kalau digabungkan ya namanya ya SFAS tadi ya, strategic factors analysis summary. Bagaimana teknisnya? Teknisnya sebenarnya mudah ya, hanya berupa tabel-tabel tertentu yang tinggal kita atau tim isi ya. Sekali lagi meskipun ini terlihat mudah, tetapi kan pada prakteknya yang real kan kita perlu tadi ya manajemen review, kajian secara tim ya, betul-betul dipertimbangkan apakah aspek-aspek ini betul-betul masuk di IFAS atau EFAS. Nah, secara teknis baik IFAS maupun EFAS itu memiliki 6 kolom ya. Jadi langsung saja ya ke contoh ya untuk mempermudah ya. Jadi ini contoh tabel IFAS. Misalnya gini, ada kurang lebih ada 6 kolom ya. Ada kolom komponen, ada kolom faktor, ada kolom bobot, ada kolom skala respon, kemudian ada kolom skor, dan ada kolom komentar. Komponen ini kita isi ya sesuai komponennya, yaitu strength dan weakness ya. Lalu faktor-faktor yang berhasil kita identifikasi yang 5-10 tadi kita masukkan di kolom faktor ini. Kemudian kita kodekan ya. Di sini maaf contohnya yang lain saya kasih lorem ipsum saja untuk mempercepat ya. Kemudian di sini ada kami beri satu contoh ya, misalnya di strength yang ketiga itu memiliki 300 karyawan tetap tersertifikasi. Misalnya ini hanya contoh saja. Kemudian pengkodeannya tolong ini diperhatikan, ada S1 itu hanya urutan saja ya. S itu dari strength. Dan ini tidak ya random saja ya, tergantung tim mengurutkannya seperti apa, tapi ini tidak menunjukkan prioritas ya. Ini hanya untuk mengkodekan saja, untuk mempermudah nanti. S1, S2, S3, S4, S5. Artinya strength 1, strength 2, strength 3, strength 4, strength 5. Oke, kemudian kita tuliskan ya deskripsi dari faktornya. Misalnya ini ada salah satu contoh memiliki 300 karyawan tetap tersertifikasi. Nah, kemudian untuk weakness juga sama ya. Di sini kami contohkan ada 5 weakness. Salah satu weakness-nya adalah di weakness nomor 5 ya, W5, infrastruktur jaringan internet terbatas misalnya. Di sini ada komentar ya, misalnya ada keterangan-keterangan yang diperlukan juga wajib diberikan keterangan ya. Biasanya terkait alasan atau mungkin informasi lebih lanjut terkait deskripsi yang sudah kita tuliskan di sini. Infrastruktur jaringan internet terbatas ini misalnya adalah maksudnya belum fiber optik, atau mungkin speednya berapa, mungkin bisa dituliskan. Kemudian yang di sini di S3 misalnya memiliki 300 karyawan tetap tersertifikasi, ini maksudnya seperti apa? Oh, ternyata 60% dari seluruh karyawan itu sudah tersertifikasi. Nah, itu untuk melengkapi komentarnya ya, sehingga ketika melakukan kajian di dalam rapat atau mungkin diskusi panel atau DLP,
eh, tahu ya, sama-sama tahu ya ini maksudnya kayak gimana. Yang jelas semakin deskriptif semakin bagus ya, semakin jelas kalimatnya semakin, karena tentunya kita tidak mengharapkan anggota tim punya pengertian yang berbeda-beda untuk menafsirkan kalimat-kalimat yang ditulis. Nah, kemudian untuk bobot ini seperti apa maksudnya? Nah, disinilah prioritasisasi sudah mulai ditunjukkan ya. Bobot ini seperti petunjuknya ya. Kita kembali satu slide ke belakang. Pada kolom bobot diisi dengan rentang angka 0 sampai 1. Jadi pecahan ya. 0, berapa gitu. Yang intinya adalah antara 0,00 hingga 1,00. Tiap faktor ya. Bobot tersebut menunjukkan derajat kepentingan atau dampak yang diakibatkan oleh faktor yang bersangkutan bagi kelangsungan organisasi di masa depan. Nah, hal semacam ini kan kalau tidak dengan diskusi kan tidak mungkin bisa dilakukan perorangan ya, dan butuh lintas ilmu atau interdisipliner di dalam tim analisis ini. Jadi kalau kita kembali ke contoh, di sini kan misalnya strength 1 dibobot 0,1, strength 2 dibobot 0,05. Intinya antara 0,0 dan 1,00 ya. Saya ulangi, intinya antara 0,00 hingga 1,00. Nah, pembobotan ini juga diputuskan oleh tim ya, jadi tidak harus seperti ini ya angka-angkanya. Yang jelas patokannya seperti ini ya, bobot dari faktor-faktor di strength dan weakness ya, itu nanti kalau ditotal pada akhirnya itu jumlahnya harus 1 ya. Tolong ini dipahami, bobot yang dituliskan di tiap faktor ya, itu nanti pada akhirnya kalau dijumlahkan pada tabel IFAS ini ya, jumlahnya adalah 1. Tentunya semakin tinggi bobotnya itu berarti kan dia semakin dianggap memiliki dampak yang krusial bagi kelangsungan organisasi ya. Kalau dampaknya ringan berarti ya nilainya akan semakin kecil ya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk pembobotan ini. Intinya angka-angka ini menunjukkan besar kecilnya akibat atau dampak dari faktor tersebut terhadap organisasi, dan itu memang harus diputuskan melalui panel ya, diskusi. Nah, di sini misalnya untuk strength 3 ini diberi bobot 0,3, mungkin karena dia memang dampaknya tinggi ya. Kemudian infrastruktur internet terbatas ini juga dinilai bobotnya 0,2, agak tinggi juga ya di sini. Nah, untuk skala respon di sini kita lihat ya di slide sebelumnya. Skala respon itu diisi skala antara 1 hingga 5 ya. 1 hingga 5. Skala respon menunjukkan tingkat kebaikan organisasi selama ini dalam merespon atau mengontrol atau memperhatikan faktor, memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Apakah selama ini memang faktor tersebut sedang ditangani atau sedang menjadi fokus oleh organisasi ini atau tidak. Nah, itu kalau semakin tinggi nilainya, semakin 5 maksudnya, berarti memang hal itu sedang menjadi fokus utama dari organisasi saat ini untuk dihandle ya, untuk ditangani istilahnya. Nah, sekali lagi untuk skala respon ini nilainya adalah 1 sampai 5 ya. Berbeda dengan bobot ini kan 0 sampai 1 ya. Dan ini angkanya juga bisa pecahan ya untuk skala respon ini, mungkin bisa 3,01 atau 4,28 ya, intinya antara 1 sampai 5.
Yang membedakan dengan bobot adalah secara perhitungan ya. Kalau bobot kan tadi kalau dijumlah mulai dari strength 1 sampai weakness yang terakhir itu harus 1 ya totalnya. Nah, tapi kalau yang skala respon ini tidak ya. Intinya tiap faktor itu antara 1 sampai 5 skala responnya berapa itu di ditulis saja ya sesuai dengan kondisi real saat ini. Misalnya memiliki 300 karyawan tetap tersertifikasi dan itu telah dikelola dengan baik ya, maksudnya sudah ada prosedur yang jelas, kemudian rekrutmennya juga pakai merit system jelas ya. Itu kan indikasi bahwa pengelolaannya sudah baik. Kalau memang itu sangat baik, dinilai sangat baik ya bisa diberi angka 5 di sini ya. Tapi di sini sebagai contoh misalnya diberi angka 4. Kemudian untuk weakness misalnya infrastruktur jaringan internet terbatas. Oke, itu sudah dihandle mungkin ya, mungkin sudah dihandle tapi tetap menjadi weakness kita selama ini misalnya diberi angka 3. Ya, nah ini mau diberi 2 atau 1 juga tidak masalah tergantung tim ini memutuskan berapa skala respon yang betul-betul real saat ini. Kalau dibandingkan dengan tingkat respon terhadap faktor-faktor yang lainnya. Oke, sekali lagi untuk skala respon tidak ada aturan kalau dijumlah harus 1 ya. Intinya ditulis saja berapa skala antara 1 sampai 5 dan desimal ya, bisa pecahan. Kemudian untuk yang bobot tadi antara 0 sampai 1 yang intinya adalah kalau dijumlah antara strength dan weakness itu jumlahnya adalah 1. Jadi harus terdistribusi secara bukan merata ya. Intinya kalau secara grand total nanti hasilnya harus 1. Oke, kemudian ada kolom skor di sini. Kolom skor ini perkalian antara bobot dengan skala respon di tiap faktor. Ya misalnya 0,1 dikali 3 ya hasilnya 0,3 dikalikan saja ya, bobot dikali skala respon, begitu seterusnya. Kemudian di total ya, jadi mulai 0,3 sampai 0,6 ini di total, akhirnya hasilnya ketemu 3,14. Ya ini hanya untuk indikasi-indikasi saja ya. Oh ini totalnya kalau dihitung 3,14. Oke, kemudian untuk tabel EVAS itu juga sama ya cara teknisnya ya. Untuk komponen jelas ya ada opportunity dan threat, kemudian opportunity dan threat, kemudian kita kodekan ya. Ada O1, O2 sampai O5 ya untuk opportunity, kemudian O itu adalah opportunity ya singkatan. O1 berarti dia opportunity nomor 1. Kemudian ada threat ya, threat 1 itu kita kodekan T1 sampai misalnya di sini T5. Sekali lagi jumlahnya tiap komponen ya, jumlah faktornya itu berkisar antara 5 sampai 10. Di sini kami contohkan 5 saja ya untuk mempermudah contoh penyampaiannya ya biar lebih ringkas. Kemudian untuk deskripsi faktor sama ya, setelah dikodekan diberi titik 2 kemudian dideskripsikan. Nah kemudian untuk pembobotan aturannya juga sama dengan IVAS tadi. Intinya antara 0 sampai 1 ya tiap faktornya. Lalu kalau dijumlah nanti pada akhirnya mulai dari opportunity 1 sampai threat yang terakhir itu 1 ya hasilnya 1,00. Kemudian skala respon juga sama dengan IVAS tadi, yaitu antara 1 sampai 5 bisa pecahan ya. Kemudian skor di EVAS ini sama juga caranya, yaitu perkalian antara bobot dengan SR ya. Untuk komentar posisinya juga sama dengan IVAS, intinya untuk memberi keterangan tambahan sehingga nanti tim pengkaji tidak memiliki asumsi yang berbeda-beda.
biar sama ya persepsinya. Nah, setelah kita melakukan analisis ya atau perhitungan dulu ya, ini namanya perhitungan tabel IFAS maupun EFAS. Oh ya, untuk skor nanti di total ya di terakhir 3,14. Ini kebetulan saja ya sama ya totalnya, tapi nggak harus sama. Oke, setelah kita melakukan pengisian pada tabel IFAS dan EFAS, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita membuat SFAS metrik yang final ya. Bentuknya langsung saja ya, bentuknya langsung seperti ini, yang intinya adalah sama dengan tabel IFAS maupun EFAS, cuman ya faktor yang ditulis di setiap komponen, misalnya di tiap strength, weakness, opportunity, dan threat itu adalah faktor-faktor yang memiliki skor tinggi. Nah, tadi kan di strength kan ada 5, ya di weakness juga ada 5, opportunity, threat juga ada 5. Nah, itu kan akan menghasilkan, kalau di kolom IFAS dan EFAS itu kan menghasilkan skor ya. Nah, di tiap komponen itu kita cek ya, skornya yang tertinggi itu yang mana ya. Ini misalnya strength ya, dari S1 sampai S5 ini kan yang tertinggi kan S3 ya, 1,2 dibandingkan dengan strength yang lain ya. Nah, itu kita isikan di tabel SFAS tadi. Nah, di aturannya ketika mengisi di tabel SFAS ini kita memilih 2 hingga 3 faktor yang memiliki skor tertinggi di tiap komponen. Misalnya di strength dari 5 tadi ya, kita ambil 2 atau 3 faktor yang skornya tinggi, kemudian kita masukkan ke sini. Misalnya kita pilih S1 dan S3, 2 saja misalnya, karena S1 skornya 0,3 ya, di sini ya 0,3, kemudian S3 1,2, kemudian kita pilih. Apakah boleh menambah 1 faktor lagi untuk dimasukkan ke dalam SFAS metrik? Boleh ya, kan aturannya 2-3. Kalau memang tim menghendaki 3, ya silakan ditambah dengan faktor yang tertinggi berikutnya ya di dalam komponen strength. Oke. Untuk weakness, opportunity, dan threat sama ya. Cara berpikirnya yaitu kita pilih 2-3 faktor yang memiliki skor tertinggi dari perhitungan tadi. Nah, kemudian dari faktor-faktor yang sudah terkumpul ya, tetap ya kita kodekan kayak tadi ya, S1, S3 kodenya tetap ya, biar bisa di trace, biar bisa di trace ke belakang ya. Kita bobot ulang ya kita bobot ulang, tapi dengan catatan di sini pembobotannya tetap sama ya, antara 0 sampai 1, tetapi kalau dijumlah nanti semua faktor baik strength, weakness, opportunity, dan threat ini kalau di total akhir itu adalah 1. Jadi distribusinya ini sudah lintas komponen ya. Kalau tadi kan hanya kalau IFAS kan hanya di lingkup internal eksternal saja. Kalau internal kan strength, weakness saja. Kalau di total 1. Nah, tapi kalau ini baik strength, weakness, opportunity, dan threat, bobot dari faktor-faktornya kalau di total harus sama dengan 1. Seperti ini ya. Nah, skala respon juga sama ya, antara 1 sampai 5. Jadi kita kasih skala ulang ya, kita diskusikan ulang. Jadi memang panelnya itu tidak hanya 1 kali durasi, 1 kali siklus ya, bisa berkali-kali ya untuk menentukan ini. Kemudian skor perhitungannya sama, yaitu bobot dikali skala respon. Keterangan atau komentar juga sama ya tadi, sesuai dengan deskripsi dari faktor, ada info penting apa yang perlu dimasukkan. Nah, yang membedakan adalah di SFAS matrix ini ada
penjumlahan ya skor ya di tiap komponennya, yaitu komponen strength skornya berapa, komponen weakness skornya berapa. Di sini kita contohkan seperti ini saja ya. Kemudian di akhir kita total ya, untuk ini untuk kontrol saja ya, ini nggak dipakai dulu. Yang kita pakai nanti adalah skor yang warna biru ini di tiap komponennya. Strength 0,95, weakness 0,9, 0,8, 0,75 untuk thread. Kenapa kok tadi nggak langsung saja dua-dua untuk penulisan faktor ini? Kenapa harus IFAS dan EFAS? Karena penentuan prioritas itu tidak sesederhana itu ya. Kita harus ada proses yang bisa di trace ya ke belakang dan ada pembanding yang jelas. Jangan langsung menunjuk, misalnya kita anggap S1 dan S2 saja yang jadi faktor yang kita tuliskan di SFAS matrix. Alasannya apa? Nah, kita kan nggak punya alasan kalau langsung masuk ke SFAS matrix. Ya, alasannya paling bagus adalah berdasarkan analisis pada tabel IFAS menunjukkan bahwa S1 dan S3 ini memiliki skor yang tinggi, ya, memiliki skor yang paling tinggi di antara kelima strength misalnya. Nah itu analisis yang bagus macam itu ya, karena jelas. Nah kita lanjut lagi ya. Setelah kita mendapatkan skor di tiap komponen, apa yang kita lakukan? Nah kita tahap selanjutnya adalah melakukan analisis TOWS analisis ya, kebalikan dari SWOT. Ini dari sini nanti kita akan tahu ya strategi yang kita utamakan itu WO strategi, SO strategi, WT strategi atau ST strategi. Ya, tolong diingat ya, yang ini yang materi yang tadi ya, yang slide yang sebelumnya kan ada 4 jenis strategi yang harus kita pilih berdasarkan kondisi strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk materi ini dibatasi 4 strategi ini saja. Karena berdasarkan strength, weakness, dan opportunity, threat. Mungkin di referensi lain ada strategi-strategi yang lain yang lebih kompleks ya. Tapi untuk pemahaman awal pada materi ini dibatasi ini dulu. Nah, kita sudah melakukan analisis IFAS, EFAS, dan bahkan kita resum ya, atau kita summary, kita ringkas di dalam tabel SFAS. Nah itu tahap selanjutnya kita adalah melakukan TOWS analysis ya, itu kebalikan dari SWOT ya. Intinya dari situ kita menghitung skor-skor yang sudah kita hitung pada tabel SFAS. Misalnya gini, tabelnya tolong diperhatikan, di sini ada kolom weakness dan ada kolom strength ya. Kemudian ada kolom opportunity dan ada baris opportunity dan ada baris threat. Ya, sesuai dengan konsep tadi ya. Ada kolom weakness, strength, kemudian ada baris opportunity dan threat. Kemudian di bagian pertama ini kan namanya WO strategi. Nah, di sini kan ada strategi WO ya. Kita jumlahkan ya skor komponen weakness dan skor komponen opportunity yang kita dapatkan dari SFAS matrix. Ya, dari matrix sebelumnya ya. Skor weakness di sini 0,9 kita cek ya. Oke, betul ya. Skor weakness 0,9. Sebentar, saya rubah dulu. Ya, iya 0,9. Kemudian kita masukkan ke TOWS analisisnya. Kemudian skor opportunity-nya 0,8. Nah, di sini kemudian kita jumlah antara skor weakness dengan skor opportunity.
0,9 ditambah 0,8 hasilnya 1,7. Lanjut, misalnya strategi SO, berarti skor dari komponen strength kita tambah dengan skor dari komponen opportunity. Di sini 0,95 berdasarkan S-fast matrix tadi ya, yang sudah kita hitung ya. Strength dan opportunity, yaitu strength-nya 0,95, opportunity-nya 0,8. Oh, di sini ada kesalahan ya. Ini seharusnya 0,8. Berarti ini 1,775. Oke, maaf, ada kesalahan hitung. Kemudian di strategi WT sama skor weakness kita tambahkan ke skor threat. Ya. Weakness-nya adalah 0,9. Thread-nya kita cek di belakang 0,775. 0,75. Kalau di total 1,65. Kemudian ada strategi ST, skor strength kita masukkan 0,95. Kemudian skor T kita masukkan tadi 0,75. Kalau di jumlah ini tipe lagi ya. Ini seharusnya betul ya, betul 1,70. Ya. Jadi sekali lagi untuk WO skornya adalah 1,7. Kemudian untuk SO 1,75. Kemudian WT 1,65, kemudian ST 1,70. Nah, dari keempat strategi ini kita tentukan mana yang skornya paling tinggi. Jelas ya, yang paling tinggi adalah ini ya, strategi SO yaitu 1,75. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa ini 1,75 ya, karena tadi salah input 1,75. Oke. Kesimpulannya adalah strategi utama yang sebaiknya saat ini digunakan atau menjadi fokus organisasi adalah strategi SO atau offensive atau agresif strategi, menyerang ya intinya. Jadi dia fokus saja ke strength dan opportunity yang dimiliki saat ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Oke. Kemudian ada cara lain ya. Ini kan berdasarkan kalkulasi ya atau penjumlahan skor tiap komponen baik strength, weakness, opportunity maupun threat ya. Ada cara lain yaitu cara yang menggunakan visualisasi diagram ya. Namun nanti hasilnya sama saja ya. Tapi ini keputusannya berdasarkan visualisasi ya, bukan berdasarkan angka penjumlahan. Kita buat dulu ya sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ada strength dan weakness sesuai dengan konsep tadi ya. Strength weakness ini kan mendatar ya, maka di sini kita pada garis mendatar sumbu X-nya kita beri strength dan weakness. Kemudian di sumbu Y, di sini kan ada opportunity dan threat ya. Yang atas opportunity, yang bawah threat. Lalu jangan lupa kita tuliskan angka-angkanya ya. Angka plus minus ini hanya untuk penanda saja ya, bahwa dia ada di sumbu negatif atau di sumbu positif. Kan biasanya di sumbu X dan Y kan ada nilai positif dan negatif. Tapi di sini hanya untuk penanda saja dan untuk mencari selisih saja nanti. Nah, berikutnya adalah dari strength dan weakness ini kita cari selisihnya. Selisih antara weakness dan strength. Selisihnya adalah 5, positif 5. Berarti kita ambil titik kira-kira di area sini ya, positif 5. Ya, 0,90
dengan strength yang 0,95 itu kan selisihnya kan positif 5. Kemudian untuk opportunity dan threat sama ya, selisihnya berapa? Positif 5 atau negatif 5 atau seperti apa? Lebih kuat threat-nya atau lebih besar threat-nya atau opportunity-nya angkanya. Nah, di sini kan terlihat bahwa yang lebih besar adalah opportunity-nya ya, plus 0,08. Di sini adalah min 0,75. Pastinya kalau diselisihkan kan dia hasilnya positif ya, positif 5. Nah, sumbu positif kan untuk yang Y kan ada di atas ya, ada di sini kalau positif. Kalau sumbu X kan positifnya kan di sebelah kanan ya. Nah, kemudian dari sini kita cari ya hubungan titiknya ya, perpotongan antara dua titik ini. Kemudian dari sumbu 0 kita tarik sebuah garis ke titik potong tadi. Nah, dari sini kan terlihat bahwa garis ini hanya untuk menunjukkan secara visual bahwa ini loh strategimu ada di dimensi atau di domain SO strategi. Ya kan ya, ini kan domainnya SO strategi. Bisa saja nanti hasilnya ada sesuai perhitungannya. Bisa di sini ya mungkin, atau di domainnya WO, atau mungkin lebih condong ke domainnya ST strategi. Tergantung dari hasil perhitungan tadi ya, pembobotan skala respon yang dihasilkan di IFAS dan EFAS. Oke, jadi seperti itu ya. Ini cara yang paling simpel ya. Jadi ada dua cara dengan kalkulasi ya, penjumlahan. Kemudian yang kedua dengan visualisasi diagram sumbu X dan Y, nilai positif negatifnya. Angka-angka ini sekali lagi 0,8, 0,9, 0,8, 0,95, 0,75 ini dari SFAS metrik tadi ya, yang dari sini ya, per komponennya tadi kita cari. Oke, kalau kita sudah menemukan ya strategi yang bisa diusulkan ya untuk dieksekusi atau menjadi fokus formulasi strategi, maka langkah selanjutnya seperti apa? Langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan kembali ya VMOS baik dari sisi bisnis maupun SITI ya. Maksudnya kita cek ulang, oke, strateginya sekarang adalah SO, apakah visi misi organisasi kita ini sudah semacam itu, atau mungkin visi misinya oke tetap, tetapi objektifnya yang perlu kita ubah ya, objektifnya yang perlu kita ubah sehingga sesuai dengan strategi yang asumsinya adalah realistis bisa kita lakukan, yaitu SO tadi. Kita nggak perlu lihat weakness dan threat lagi karena posisinya sudah SO, kita sudah agresif misalnya atau ofensif ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan ketika kita nanti sudah berhasil menyusun visi misi atau mungkin objektif baru ya, baik dari sisi bisnis maupun TI, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu ya mengukur ya kira-kira objektif yang sudah kita ya objektif kan pada VMOS itu kan ada objektif ya, kira-kira cara kita tahu bahwa objektif ini tepat sasaran atau tidak itu seperti apa ya. Nah, untuk merumuskan itu kan kita perlu analisis lagi ya. Kita ada yang namanya pedoman The Balance Business Scorecard atau BSC biasanya ditulisnya, disingkatnya. Ini untuk menganalisis objektif atau nanti digunakan untuk mengukur ya objektif dari bisnis secara umum. Jadi skalanya skala satu organisasi. Kemudian ada juga Information Technology Balance Scorecard atau ITBSC yang itu fokus untuk mengukur objektif dari unit TIK. Jadi kemarin prinsipnya kita sepakati ya bahwa objektif dari unit TI itu harus sejajar atau
align dengan objektif dari bisnis secara umum ya. Jadi nanti harapannya tidak ada inisiatif atau paket pekerjaan atau proyek TI yang dijalankan tetapi tidak relevan dengan tujuan dari bisnis secara umum ya. Bisnis secara umum itu maksudnya misalnya meningkatkan loyalitas customer, tetapi nanti sistem informasi yang dibangun itu nggak ada kaitannya dengan loyalitas customer. Nah itu kan yang tidak menjadi harapan ya. Yang jadi harapan kan ya analisis ini ya ada relevansi ya. Sebaiknya ada sistem informasi yang mendukung untuk mencapai tujuan loyalitas customer tadi ya. Jadi bukan seolah-olah TI itu hal yang terpisah di dalam organisasi. Dia adalah bagian dari organisasi yang sifatnya supporting ya, atau menjadi partner untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, untuk tahu itu kan perlu analisis ya. Seperti apa sih tujuannya organisasi, apa yang diinginkan oleh organisasi, baru nanti tujuan dari atau unit TIK menyesuaikan apa aplikasi yang perlu diprioritaskan, misalnya pembangunannya, infrastrukturnya seperti apa. Nah tapi kan tetap unit TI ini kan tetap harus tahu ya bagaimana sih kondisi dari organisasi secara umum. Nah organisasi juga harus memastikan bahwa strategi yang dia pilih tadi ya, SO strategi tadi misalnya, itu sudah betul-betul yang merepresentasikan kondisi internal maupun eksternal bisnis saat ini. Makanya istilahnya adalah TI itu adalah strategic partner ya. Dia berpartner, tidak hanya support saja tapi berpartner ya. Berpartner itu ya secara paralel jalan bareng untuk mencapai tujuan yang saling mendukung ya. Karena unit TI kan punya objektif sendiri, tetapi kan objektif itu kan untuk mensupport objektif dari organisasi. Oke, nah nanti dari maaf ya, dari analisis balance scorecard dan IT balance scorecard kita bisa mengekstrak yang namanya critical success factor CSF dan KPI, Key Performance Indicator. Nah KPI inilah nanti yang akan menjadi tolok ukur ya, atau indikator-indikator secara kuantitatif biasanya apakah objektif yang telah dirumuskan itu sudah tercapai atau tidak, berapa persen pencapaiannya. Nah itu bisa diidentifikasi melalui Key Performance Indicator. Nah untuk teknis analisis ukuran keberhasilan ini ya, mulai dari penyusunan balance scorecard sampai perumusan CSF dan KPI akan kita bahas di materi ke-8. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.